Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah online kita pada hari ini dengan berdoa menurut agamanya masing-masing. Doakan agar bangsa ini bisa melewati wabah ini dengan segera gitu ya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, terus keluarga kita juga tetap sehat walafiat dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Oke, pertemuan kali ini akan membahas sedikit lagi tentang semi-empirical mass formula yang belum sempat terbahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian kita juga akan mulai membahas tentang proyek yang kedua, yang masih ada hubungannya juga dengan semi-empirical mass formula. Ya, sebelumnya mari kita review dulu. Ini adalah semi-empirical mass formula. Maaf. Ada juga yang mengenal sebagai liquid rock model, yang memodelkan bahwa inti atom itu adalah seperti tetesan cairan ya. Bentuknya sebenarnya bulat, tapi ada tegangan permukaan gitu ya, nggak benar-benar bulat, tapi kadang mencong ke kanan ke kiri tergantung pada tekanannya. Nah, kemarin kita sampai pada masa inti sebuah nuklei AZX dikalikan C kuadrat, ini energinya, energi inti adalah masa penyusunnya dikalikan C kuadrat dikurangi binding energy. Yang binding energinya itu kemarin sudah kita turunkan bareng-bareng, terdiri dari unsur volume, kemudian surface atau permukaan, dan kolom, simetri, dan pairing. Kalau misalnya bingung, ini ada sedikit bantuan visualisasi. Untuk yang unsur volume, kita ibaratkan sekali lagi nuklei atau inti atom itu berbentuk seperti bola, di mana semakin besar A, seharusnya energi ikat intinya akan semakin besar, tapi tidak seperti itu. Karena nukleon, di sini yang merah ini proton, kemudian yang putih itu adalah neutron. Karena nukleon hanya bisa berinteraksi dengan tetangga terdekatnya. Karena kita ingat juga bahwa rentang energi inti dia hanya berlaku pada jarak 1 femto atau 1 fermimeter. Gitu. Jadi ini unsur volume, kemudian dikoreksi oleh suku kedua, yaitu suku permukaan. Karena di permukaan, tetangganya, nukleon tetangga itu tidak sebanyak seperti nukleon yang ada di tengah-tengah ya. Ini contohnya misalnya yang di sebelah sini, dia hanya memiliki 3 tetangga. Beda dengan yang ada di sini saja, misalnya ini permukaan juga tapi di sekelilingnya ada, dia memiliki 6 tetangga. Apalagi yang di dalam itu tetangganya kanan, kiri, atas, bawah, jadi lebih banyak lagi. Itu koreksi unsur permukaan. Kemudian yang suku ketiga itu adalah kolom, yaitu gaya yang dialami oleh proton di dalam inti atom. Karena proton itu bermuatan positif, sehingga ketika proton dan proton berdekatan, maka ada gaya tolak-menolak, gaya kolom yang pasti tentunya akan mengurangi binding energy. Kemudian koreksi yang ketiga adalah unsur simetri. Unsur simetri ketika proton dan neutronnya berpasangan atau jumlahnya sama, maka level energi inti itu dia simetris. Nah, tapi masalahnya untuk nomor massa yang besar, itu biasanya neutron lebih banyak dibandingkan proton. Maka ada neutron yang seperti ini ya, tidak punya pasangan protonnya, sehingga terjadi ketimpangan atau ketidaksimetrisan level energi antara proton dan neutron, sehingga harus ada koreksi dari simetri ini, yang kemarin di kelas sudah kita turunkan sebagai N-Z kuadrat per A. Kemudian koreksi terakhir adalah unsur pairing atau pasangan. Jadi proton berpasangan dengan proton, neutron berpasangan neutron, dan seterusnya. Kita ingat kemarin kalau
proton dan neutronnya sama-sama genap, berarti mereka semuanya sama-sama berpasangan, maka unsur pairingnya dia bernilai positif. Kalau neutronnya ganjil dan protonnya ganjil, sama-sama tersisa 1, kayak ini contohnya misalnya, maka dia akan bernilai negatif dan bernilai 0 kalau proton genap neutron ganjil atau proton ganjil neutron genap. Nah, kemarin juga kita sudah membahas nilainya seperti ini. Unsur volume, simetri, surface, kolom, simetri, dan pairing. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat persamaan tersebut, kita bisa lihat bahwa energi massa inti itu ini ya, energi massa inti, dia ada yang suku yang dikalikan Z, ada juga suku, ini kan suku yang berkalikan Z, ada juga suku yang dikalikan Z kuadrat, misalnya seperti ini, ada juga suku yang tidak dikalikan dengan Z sama sekali. Contohnya yang delta ini. Jadi kalau kita bisa buat seperti persamaan umumnya, maka energi massa inti ini persamaannya seperti A plus BZ plus CZ kuadrat yang seperti persamaan kuadratik. Nah, kita bisa plot persamaan tersebut untuk berbagai macam nomor massa. Yang pertama, coba kita lihat kalau A-nya ganjil. A-nya ganjil itu kalau P ganjil, N genap, atau kalau P genap dan N ganjil. Kita ingat bahwa untuk kasus yang P ganjil N genap atau P genap N ganjil, dia menghasilkan deltanya sama dengan 0 ya, yang ini. Deltanya sama dengan 0, sehingga sebenarnya persamaannya tinggal BZ plus CZ kuadrat, karena A ini yang tidak ada unsur Z-nya itu dia sama dengan 0. Jadi kalau kita plot, maka bentuknya kira-kira persamaan kuadratiknya seperti ini. Maaf. Nah, ketika ada nuklei yang berada di posisi 3 posisi ini misalnya, maka kita bisa tahu bahwa nuklei yang memiliki inti yang stabil, dia adalah nuklei yang berada pada posisi ini. Karena ingat, sudah kita bahas di kelas bahwa alam itu menginginkan energi inti berada pada kondisi yang paling rendah gitu ya. Jadi, yang berada di posisi ini, dia adalah nuklei yang stabil. Bagaimana dengan nuklei yang ada di sisi kiri atau sisi kanannya? Nah, dia bisa juga berubah menjadi stabil dengan meluruh. Ya, berarti ini inti-inti yang tidak stabil, tapi dia bisa stabil dengan meluruh. Contohnya kalau dia berada di sebelah kiri unsur yang stabil, maka dia akan meluruhkan beta untuk menambah protonnya. Sebaliknya, kalau dia ada di sisi sebelah kanan, maka dia akan memancarkan positron untuk mengurangi jumlah protonnya. Maka dia akan menjadi stabil. Nah, yang untuk A yang ganjil, kita akan menemukan satu saja inti yang stabil. Sisanya ya tidak ada, cuma ada satu inti stabil, sisanya adalah inti yang tidak stabil yang bisa meluruhkan beta atau positron untuk menjadi stabil. Nah, di sini unsur yang nuklei yang ada lebih atas dari sini atau lebih atas di sini itu tidak ada. Hampir dipastikan tidak ada karena untuk menjadi stabil peluruhannya terlalu banyak gitu ya. Mereka harus meluruhkan berkali-kali double beta namanya peluruhan double beta yang itu agak sulit terjadi secara alami. Jadi untuk yang A-nya ganjil itu hanya ada satu inti yang stabil dan terbatas juga inti yang tidak stabil. Hanya ada di sekelilingnya saja. Nah, bagaimana kalau yang A-nya genap? A-nya genap itu bisa jadi P genap N genap atau P ganjil N ganjil. Dua-duanya menghasilkan A genap. Kita ingat bahwa untuk yang P genap N genap deltanya positif.
Untuk P ganjil dan N ganjil, deltanya negatif. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan ini, delta itu adalah yang ini ya, yang A. Untuk yang P genap N genap, maka dia deltanya lebih besar, maka dia akan membuat kurvanya lebih ke bawah. Silakan buktikan sendiri lewat persamaan biasa aja dibuktikan. Jadi kurva yang bawah ini adalah kurva yang genap-genap, P genap, N genap, dan yang agak atas itu adalah kurva yang ganjil-ganjil. Mereka bentuknya plek sama, hanya saja diturunkannya lebih turun gitu ya kalau yang genap-genap. Nah, misal kita punya 3 posisi nuklei di sini. Contohnya misalnya tidak ada yang di sini ya, nomor Z-nya. Ini adalah kurva, maaf tadi lupa bilang, ini adalah kurva energi, massa energi terhadap Z-nya. Misal kita punya nomor proton di sini, nomor atom di sini, dan di sini. Maka yang stabil adalah yang level energinya yang paling rendah. Dalam hal ini, dia ada 2 nuklei yang stabil. Nah, ketika pun ada misalnya satu nuklei yang di sini, maka dia bisa meluruh ke sebelah kiri, agak kiri bawah gitu, atau dia juga bisa meluruh ke kanan bawah, untuk menjadi stabil. Jadi bisa ke dua arah, terserah kemana. Yang jelas untuk kasus yang seperti ini, dia ditemukan ada 2 nuklei yang stabil. Atau bisa jadi kasusnya seperti ini. Nah, kalau kasusnya seperti ini, sudah jelas yang di sini pasti stabil. Kemudian yang ini juga, 2 ini juga stabil. Jadi dalam kasus ini ditemukan 3 nuklea yang stabil. Kalau misalnya ada yang nomor nomor atomnya di sini, maka dia bisa meluruh. Mode peluruhannya lebih fleksibel gitu ya, bandingkan dengan yang A-nya ganjil, maka dia pilihannya hanya meluruhkan beta negatif atau beta positif. Kalau yang untuk A genap, dia bisa meluruhnya bisa fleksibel, bisa ke kiri bawah, bisa ke kanan bawah, dan seterusnya. Gitu. Terus, tadi saya mau bilang apa ya, jadi lupa. Oke, nantilah kalau ingat lagi ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Jadi kita melihat ada Valley of Stability atau lembah kestabilan. Biasanya memang berupa lembah seperti ini. Kita temukan beberapa unsur yang stabil. Jadi yang paling stabil adalah yang energinya tuh berada di lembah. Maksudnya energinya yang paling kecil. Nah, ketika dia bergerak ke sebelah kiri, maka dia berarti kelebihan proton, atau bergerak ke sebelah kanan, berarti dia kelebihan neutron. Dan kita juga sudah memperkenalkan yang namanya drip line. Nah, untuk drip line proton, itu kalau nuklir chartnya masih ingat ya, berupa peta, seperti peta, drip line proton itu ada di sebelah atas kurva. Kemudian drip line neutron itu ada di sebelah bawah. Nah, uniknya untuk yang drip line proton itu sudah jelas terlihat gitu ya garisnya. Maksudnya tuh semua unsur, semua nuklida yang diketahui itu hampir sudah tahu gitu ya batas protonnya tuh di mana. Tapi untuk yang neutron ini masih tidak yakin gitu ya, tidak yakin drip line-nya tuh di mana. Jangan-jangan masih ada gitu. Karena semakin besar A-nya kita tahu maka neutronnya tuh biasanya semakin banyak. Jadi sampai sekarang garis batasnya tuh masih belum pasti gitu ya. Apakah sampai yang ditemukan saat ini atau bisa jadi mungkin nanti ada unsur-unsur baru yang baru diketemukan dan seterusnya. Gitu. Nah, ini yang ada di nuclear chart. Jadi kita bisa tahu yang mana yang stabil, yang tak stabil seperti apa. Nah, makanya kita bisa lihat yang Valley of Stability itu tidak yang hitam-hitam ini untuk untuk A yang genap itu biasanya ditemukan lebih dari
satu nuklea yang stabil yang ditandai dengan hitam-hitam ini. Gitu, kita lihat ini adalah stabilnya. Kita lihat semakin hitam maka dia waktu paruhnya semakin lama, berarti dia semakin stabil, dan sebaliknya. Seperti itu. Oke, nah ini adalah latihan untuk dikerjakan di rumah untuk mengeksplor nuclear chart. Websitenya sudah saya berikan di sini dan akan saya upload di Bismart. Gitu. Silakan diklik linknya, kemudian dikerjakan latihan-latihan ini. Sementara ini masih berupa latihan ya, tidak usah dikumpulkan dan seterusnya, tapi benar-benar harus dikerjakan sambil mengisi aktivitas juga ya di rumah daripada jadi kaum rebahan nanti makin gemuk dan seterusnya. Semoga juga tidak bikin stres juga. Jadi tetap hati yang bahagia itu adalah sistem imun yang paling kuat. Semoga tidak terbebani dengan latihan-latihan atau tugas-tugas yang diberikan oleh dosen-dosen. Ya, tidak lain hanya untuk membantu mengisi waktu luang, jangan sampai bosan gitu ya, diam di rumah. Ya, ini latihannya. Yang pertama tentang navigasi nuclear chart. Silakan dilihat, dicari 208 PB, kira-kira posisinya di mana. Kemudian dijawab pertanyaan ini. Oke, ada berapa isotop stabil yang ditemukan di nuclear chart, kemudian berapakah nomor massa masing-masing dari isotop stabil tersebut. 208 PB itu nomor massanya genap ya, berarti dia pasti ada lebih dari satu isotop yang stabil. Kemudian tentang berapa banyak isotop PB sehingga mencapai batas proton rich atau drip line proton. Yang ketiga, drip line neutronnya berapa? Yang keempat, pertanyaan apakah ada isotop PB yang N-nya sama dengan Z-nya? Pertanyaannya seperti itu. Jadi kalau A-nya PB itu 208, berapa sih N sama dengan Z-nya? Gitu. Di sini ada nggak isotop ini di nuclear chart? Silakan dicari. Yang itu yang nomor pertama. Kemudian yang kedua, silakan mengeksplor lebih jauh. Cari di nuclear chart itu inti stabil apa yang memiliki N sama dengan Z. Kemudian cari letak drip line proton untuk unsur Si dan dijawab berapa A-nya. Nah, ini yang pertanyaan ketiga ini butuh sedikit analisis dan pengamatan yang lumayan gitu ya. Silakan amati tentang jumlah informasi yang tersedia pada masing-masing nuklei. Kita bisa melihat informasi yang lengkap dengan cara mengklik nukleanya ya. Nanti akan langsung muncul di websitenya nukleinya, informasinya misalnya waktu paruh dan seterusnya, kelimpahan, terus mode peluru hanya apa dan seterusnya. Cari contohnya beberapa di drip line proton dan beberapa di drip line neutron dan dilihat informasinya seperti apa sih yang diberikan di website tersebut. Begitu. Nah, silakan dijawab di bukunya masing-masing. Oke, next kita balik lagi ke binding energy. Sekarang saya cuma ngambil binding energinya aja ya, bukan massa energi inti. Kita ingin mengetes sebenarnya akurat nggak sih model binding energy ini. Nah, untuk mengetahui akurat atau tidak, mari kita plot binding energy per nukleon terhadap nomor massa berdasarkan eksperimen dan teori. Ya, maksudnya teori berdasarkan persamaan SEM ini. Ini adalah hasil plotnya. Kalau kemarin itu, maaf ya agak berisik. Kalau kemarin itu mungkin agak berbeda karena saya plot di papan tulisnya ini dari 0 ya, dari 0 sampai 9 MeV per nukleon, tapi di sini
diperbesar dari 7,4 sampai 8,8 karena kita ingin melihat lebih rinci lagi bagaimana perilaku kurva binding energy terhadap eksperimen di energi ini. Ya, kita lihat yang bulatan-bulatan kosong itu adalah hasil eksperimen. Kemudian yang bulatan penuh hitam itu adalah berdasarkan SEM. Nah, untuk sebagian besar kasus malahan ya, itu SEM dengan eksperimen itu hampir ada kecocokan di beberapa tempat. Tapi juga ada yang perilaku yang anomali seperti ini. Ada yang agak-agak ke atas gitu ya. Hasil eksperimennya lebih besar dibandingkan dengan yang diprediksi oleh teori. Dan uniknya ini terjadi di nomor-nomor yang tertentu. Gitu. Jadi data eksperimen menunjukkan bahwa ada region yang binding energinya lebih besar. Hasil eksperimennya tuh binding energinya lebih besar dibandingkan dengan teori. Nah, daerah ini terjadi pada N sama dengan Z-nya 2, 8, 20, 28, 50, 82, dan 162 yang dikenal sebagai magic number. Nah, benarkah ini? Mari kita buktikan dengan melakukan proyek 2. Ya, disinilah muncul tentang proyek 2 yang akan Anda lakukan. Dan proyek ini adalah proyek individu, tidak diperkenankan untuk melakukan plagiasi dalam bentuk apapun. Semua kode program, ya ini tugasnya tentang programming. Jadi saya harap sih mudah-mudahan ya di rumah punya kode program sendiri-sendiri, entah itu MATLAB atau Python. Jadi tidak harus pergi ke labcom untuk mengerjakan ini. Kalau bisa di rumah saja. Nanti semua kode program, plot, dan hasil analisnya ditulis dalam MS Word, kemudian dikumpulkan dengan mengupload di Bismart. Deadline-nya 3 April, jadi masih punya sekitar 10 hari lah ya. 10 hari untuk mengerjakan ini. Ya, ada 3 tugas. Yang pertama, mengupload BE per A hasil eksperimen. Ini sudah ada hasil eksperimennya, nanti akan saya upload di Bismart file berupa TXT. Ini adalah hasil data hasil eksperimen berapa nuklei. Jadi ada 3 kolom nanti yang dipisahkan dengan tab. Itu kolom pertama adalah nomor masanya, kolom kedua adalah nomor atomnya, kemudian kolom ketiga adalah binding energy dalam kilo elektron volt. Nah, silakan buat program untuk mengekstrak atau mengeluarkan mengeluarkan isi file, membaca isi file dari TXT ke dalam program. Ini gampang ya, udah tahu kan? Gampang ini, udah bisa. Kemudian setelah dipanggil dikeluarkan isi teksnya itu ke dalam program, itu silakan diplot BE eksperimen per A. Ya kan, semuanya udah ada informasinya di sini. Ini BE per A itu diplot, tapi BE-nya diubah dulu ke dalam math. Gitu. Nanti akan muncul grafik yang mirip-mirip kayak gini. Nah, kayak gini. Tapi tentu saja dilihat dulu yang dia nomor masanya ada dari mana gitu ya. Kalau misalnya ada dari 2, berarti ini juga dari 0 sampai sekian. Gitu. Ini gampang nih, cuma beberapa baris juga bisa. Kemudian yang kedua, ditambahkan. Jadi program yang tadi dibuat di awal, itu ditambahkan dengan menghitung BE semi empirical mass formula per A. Jadi kan sudah punya data eksperimen nih, A, Z, kemudian BE berdasarkan eksperimen. Nanti ditambah lagi BE berdasarkan semi empirical mass formula yang merupakan fungsi dari A dan Z. Ya, tinggal dimasukkan saja angka-angkanya.
nanti dapat BE semi empirical mass formula, dan dibuat plotnya juga, dibuat plot juga. Nanti dibuat dalam satu plot saja biar kita bisa melihat dengan jelas perbedaannya. Kemudian silakan analisis kecocokan kedua plot tersebut. Apakah selalu sama atau selalu beriringan, selalu persis sama hasil eksperimen dengan teorinya, atau ada deviasinya. Gitu, silakan dianalisis. Kemudian tugas terakhir adalah menampilkan magic numbers dengan cara seperti ini. Jadi yang tadi kan sudah punya nih nilai BE eksperimen dan BE SEM. Nanti masing-masing dikalikan, ini kenapa dikalikan A lagi? Ini maksudnya biar hanya muncul BE eksperimen dikurangi BE SEM. Jadi kita ingin melihat selisih dari binding energy secara eksperimen dan secara teori. Di selisih energinya nanti diplot sebagai fungsi Z yang pertama, kemudian yang kedua sebagai fungsi neutron. Aduh maaf, ini neutron N ya, salah nih. Jadi pokoknya yang pertama selisih binding energy sebagai fungsi proton, yang kedua selisih binding energy sebagai fungsi neutron. Nanti bakalan seharusnya akan terlihat di sebelah mana muncul deviasi-deviasi yang kemudian akan kita identifikasi sebagai magic numbers. Begitu, dan jangan lupa juga sisipkan alasannya, analisisnya, kenapa bisa terjadi seperti itu menurut kalian sejauh ini. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang magic numbers ini di mata kuliah berikutnya yang berhubungan dengan model kulit inti. Ya, tapi sebelum mengetahui teorinya, silakan buktikan sendiri dengan membuat program atau proyek 2 ini agar kita bisa lebih tahu, maksudnya tahu sendiri gitu, tanpa mengetahui dulu secara teoritiknya seperti apa. Kita sudah buktikan minimal sekali melalui perhitungan komputer, program komputer. Oke, itu saja mungkin untuk kuliah hari ini. Silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan saja di kolom komentar atau di forum diskusi di Bismart. Itu saja, sampai ketemu lagi kuliah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.